Hai guys, assalamualaikum. Kami di sini akan menjelaskan tentang perusahaan PT Sariwangi yang ada di Indonesia, menjelaskan tentang sejarah, profil dari perusahaan tersebut, dan mengapa perusahaan PT Sariwangi tersebut bisa mengalami kebangkrutan. Dilansir dari website resmi PT Perusahaan Sariwangi, bahwasanya sejarah teh celup sendiri sesungguhnya dimulai dengan tidak sengaja ketika Thomas Sullivan, seorang pedagang teh dan kopi di New York, mengirim sampel teh dalam kantong sutra kecil kepada para pelanggan. Sullivan menggunakan kantong sutra dikarenakan alasan ekonomis. Jika menggunakan kaleng, biaya pembuatannya lebih mahal dan teh yang dikemas harus juga lebih banyak. Pelanggan Sullivan awalnya menganggap kemasan ini sama saja dengan teh yang dimasukkan dalam saringan metal, sehingga mereka langsung melemparkan begitu saja kemasan tersebut ke dalam air panas. Nah, baru kemudian mereka menyadari ternyata kemasan tersebut cukup efektif dan praktis untuk menyeduh teh secara langsung, tanpa harus menggunakan saringan kembali. Sejak saat itu, kepopuleran teh celup melonjak dan akhirnya mulai dipasarkan secara langsung secara komersial pada tahun 1904. Dan dengan cepat popularitasnya menyebar ke seluruh penjuru dunia. Nah, di Indonesia sendiri, kepopuleran teh celup tersebut tidak dapat dilepaskan dari merek teh celup Sariwangi. Nah, selanjutnya, Sariwangi itu merupakan merek lokal asli Indonesia yang diperkenalkan pada tahun 1973 dalam format teh celup, suatu cara modern baru untuk minum teh selain teh bubuk. Nah, seperti yang saya bilang tadi, tidak perlu menggunakan saringan lagi. Nah, perusahaan tersebut didirikan oleh Johann Alexander Supit pada tahun 1992. Nah, Sariwangi mengklaim berkatnya teh kembali naik kelas sebagai minuman pilihan rakyat Indonesia. Meminum teh telah menjadi bagian dari gaya hidup. Nah, teh celup ini digemari bukan hanya karena rasanya, tetapi juga karena manfaatnya. Manfaat minum teh secara rutin dapat membantu meningkatkan fungsi pembuluh darah, memerangi kepenatan, mengurangi kadar kolesterol, dan meningkatkan kebugaran tubuh. Selain manfaat kesehatan, teh celup juga bisa mempererat hubungan keluarga. Nah, banyak kan sekarang ini kalau misalnya ngumpul-ngumpul keluarga itu yang bakal disediakan itu kebanyakan minum teh yang akan disajikan secara praktis gitu, tidak membuat ribet tuan rumahnya gitu. Sekian dari saya yang menjelaskan tentang sejarah atau profil dari PT Perusahaan Sariwangi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sopa Marwah. Terima kasih. Saya akan menjelaskan kenapa sih PT Sariwangi itu bisa bangkrut. Ketika pertama kali Sariwangi diakuisisi oleh PT Unilever Indonesia, PT Sariwangi masih memberikan suplai teh dan menjadi distributor utama di dalam pembuatan teh celup. Bahkan mereka pernah mencapai total produksi 8 juta kantong per tahun demi memenuhi pesatnya permintaan teh celup. Di masa kejayaannya, PT Sariwangi pernah menyentuh angka 46.000 ton per tahun dalam melakukan trading teh dan penggilingannya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, PT Sariwangi mengenal keterpurukan. Sejumlah pihak mengatakan jika kegagalan investasi bukan satu-satunya hal yang membuat perusahaan itu menjadi kolaps, sebab ada yang menuding jika lesunya pertumbuhan perkebunan teh menjadi salah satu faktor lainnya. Selain itu, ekspor teh ke luar negeri juga menjadi masalah yang besar bagi PT Sariwangi, sebab selalu mengalami penurunan. Sedangkan di sisi lain, impor teh yang dilakukan Indonesia malah mengalami peningkatan yang besar dari 10.000 ton menjadi 18.000 ton dalam 8 tahun terakhir. Penderitaan yang dialami oleh PT Sariwangi bisa membuktikan jika sebuah perusahaan besar pun bisa bangkrut. Ada beberapa penyebabnya, namun yang paling vital itu adalah kurangnya inovasi dalam produk dan juga kegagalan dalam melakukan ekspansi bisnis PT Sariwangi. Yang pertama itu pilotnya minuman yang bagus untuk kesehatan ini terjadi lantaran mereka menanggung beban utang yang cukup besar. Terus sesuai dengan hukuman pengadilan negara,
Jakarta Pusat PT Sariwangi Agritoural Estate Agency dikabarkan tidak mampu membayar hutang yang mencapai 1 triliun rupiah. Beban tersebut telah mereka pikul sejak tahun 2015 ke beberapa kreditur. Salah satunya adalah PT Bank ICBC Indonesia. Sariwangi bangkrut tidak sendiri sebab rekannya PT Maskapai Perkebunan Indorup Sumber Wadung juga mengalami hal yang serupa. Perkebunan teh yang berada di Bogor tersebut harus menanggung hutang yang besarnya mencapai 35,7 miliar. Sejatinya, kedua perusahaan tersebut sudah membayar cicilan bunga, tetapi besaran yang dibayarkan tidak sesuai dengan ketetapan yang sudah dijanjikan. Itulah penjelasan dari kami dari PT Sariwangi. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.